Oke, ya saya mau bacakan. Di ayat pertama dikatakan gini, saya ini dari bahasa Inggrisnya saya ambil dari Amplified Bible ya, yang klasikal. Di sini katakan the Lord is my shepherd to feed, to guide and to shield me, I shall not want ya. Jadi saudara pertama kali dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, sama Tuhan adalah gembalaku. Tapi ini ada tiga kata untuk memberi makan, menuntun dan melindungi. Nah, saudara dalam bahasa Inggris itu di ayat 1 ini dipakai tensesnya simple present. Jadi kan kalau di bahasa Inggris kan kadang kita nggak usah tahu gitu keadaannya seperti apa, tapi dari tenses kita tahu apa artinya. Jadi simple present itu artinya sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Contohnya itu matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Itu kan selalu terjadi berulang-ulang setiap hari. Nah, di ayat ini dalam bahasa Inggris dipakai kata sama, simple present, artinya satu kejadian yang terus berulang-ulang terjadi. Ya, nah sebenarnya Daud lagi mau bilang apa sih? Daud lagi mau bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan itu adalah gembala kita. Ya, jadi dia berkata Tuhan, statusnya Tuhan itu dari dulu, sekarang dan selama-lamanya dia itu gembala kita. Ya, saudara kan suka pasang status ya di WhatsApp gitu, statusnya lagi apa, atau sekarang sih banyaknya pasangnya di IG ya, statusnya lagi ngapain. Tapi kalau Tuhan itu pakai statusnya dia adalah Yehovah Rohi, Allah yang adalah gembala kita. Sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya, dia selalu berkata, aku gembala kamu. Ya, sebagai umat Tuhan ya, kita seringkali ada banyak perumpamaan di Alkitab. Seringkali kita digambarkan sebagai Tuhan dan umatnya. Juga digambarkan seperti mempelai atau seperti ayah, bapak, sama anak. Tapi juga Tuhan gambarkan kita sebagai gembala dan domba-dombanya. Ya, Tuhan gembala, kita yang jadi domba-dombanya. Saudara, kata gembala itu di bahasa aslinya dipakai kata ra'ah. Ya, saya sudah tulis di situ ra'ah dari dua kata, res sama ayin. Ya, di situ Nah, di sini saudara ada dua gambar ya. Yang pertama ini gambar kayak kepala ya. Kepala dan satu lagi gambarnya mata ya. Kalau digabungin res sama air itu artinya kepala ada matanya, atau artinya gini, manusia yang mengawasi ya. Jadi saudara, yang namanya gembala itu dikatakan sebagai seseorang yang mengawasi atau memperhatikan domba-dombanya ya. Jadi Tuhan itu katakan gembala kita, maka Tuhan itu mengawasi, memperhatikan dan melihat kita. Ya, itu tugas seorang gembala. Ya, dari bahasa aslinya seperti gitu. Nah, seorang gembala itu ngapain sih? Ada tiga hal yang dijabarkan di Amplified Bible. Dikatakan yang pertama itu to feed, ya, memberi makan. Jadi seorang gembala dia memberi makan. Ya, kalau Tuhan yang jadi gembala kita, dia akan kasih kita makan. Makanan apa? Makanan rohani, makanan jasmani kita, dia pasti sediakan. Seekor domba itu disediakan makanannya oleh seorang gembala. Ya, saudara, kenapa kok domba gitu? Ya, saya sebenarnya kalau dibandingkan dengan domba ini kadang-kadang ngerasa aduh kok nggak sesuai gitu. Kenapa? Karena domba itu makhluk yang paling bodoh ya. Kalau di antara binatang yang paling pintar itu kan kita tahu simpanse ya, paling pintar itu sampai dikirim keluar angkasa mendahului manusia ya. Tapi domba itu makhluk yang paling bodoh. Pertama apa? Dia nggak bisa cari makan sendiri ya. Dia harus dikasih makan sama gembalanya. Ya. Terus domba juga binatang yang lemah. Ya. Dia binatang yang lemah, karena itu butuh hal yang kedua,
itu to guide atau dituntun, ya. Dia saudara, domba ini cuma bisa ngelihat itu 5 meter ke depan, ya. Jadi ya kalau orang itu mungkin kayak rabun jauh ya, nggak bisa ngelihat jauh. Dia cuma bisa lihat 5 meter ke depan. Kalau misalnya lebih dari 5 meter itu ada singa atau ada beruang, dia nggak tahu itu singa, dia nggak tahu itu beruang. Mungkin dia kira itu batu atau pohon, ya. Jadi akan sangat mudah sebenarnya domba itu dimangsa oleh pemangsa, ya. Jadi seorang gembala dia harus menuntun si dombanya itu, ya. Terus yang ketiga, domba itu yang ketiga adalah to seal atau untuk melindungi, ya. Jadi gembala itu akan berjalan di depan domba dan dia akan melindungi dombanya. Kenapa? Karena domba ini nggak punya pertahanan, saudara. Makhluk lain mungkin kalau ya yang gampang aja ya, kucing aja dia punya cakarnya. Kalau ada yang mau deketin, dia dia cakar gitu dengan cakarnya. Tapi domba itu nggak punya, saudara. Kekuatan untuk nendang nggak ada, ya. Dia lemah, makhluk yang lemah domba ini. Karena itu butuh gembala untuk menjaga dia, melindungi dia, ya. Dan saudara, ketika Tuhan menjadi gembala kita, ya, boleh slide selanjutnya dulu ya. Nanti kita balik lagi ke slide yang ini. Ya, Yohanes 10 ayat 11 Tuhan berkata gini, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi ketika Tuhan yang jadi gembala kita, maka 3 hal itu, dia kasih kita makan, dia tuntun kita, dan dia juga melindungi kita, menjadi perisai buat setiap kita. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan yang jadi gembala kita, ya, di ayat ini katakan I shall not want, atau aku tidak akan berkekurangan, atau kita sebagai domba-dombanya nggak mungkin kurang dalam hal apapun. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan semuanya buat kita. Dia kasih kita makan, dia tuntun kita, dia melindungi setiap kita. Ya, saudara, sekali lagi jangan pernah lupakan bahwa Tuhan itu gembala kita. Seringkali kita yang lupa, ya saudara, status Tuhan sebagai gembala kita. Kita seringkali merasa khawatir, merasa tanpa arah, banyak merasa tersesat. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa kita bisa dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan berkata, Tuhan itu gembala kita. Ya, jadi dari ayat pertama kita belajar dia adalah gembala kita, dia yang memperhatikan hidup kita. Terus, saudara, terus di ayat yang kedua, ya, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat kelima dipakai dalam bahasa Inggris dipakai past tense. Artinya apa? Sesuatu yang udah pernah terjadi. Ya, sesuatu yang udah pernah terjadi. Nanti kita akan bahas apa aja yang pernah terjadi. Daud itu berkata, dulu Tuhan pernah lakukan seperti ini kepada saya. Dulu Tuhan pernah lakukan seperti ini pada saya. Ya, dan sehingga dia berkata di ayat keempat, kita lihat di ayat 4 dikatakan bahwa sekalipun aku lewat lembah bayang maut, aku nggak takut. Dia bisa berkata di masa depan pun aku nggak takut walaupun melewati tempat-tempat yang mengerikan. Ya, oke. Nah sekarang kita mau lanjut ke yang ayat 2. Ayat 2 next. Oke, ya. Ayat 2 di sini katakan. Ya, ayat 2, He lets me lie down in fresh and tender green pasture. He leads me beside the still and restful water. Ya, saudara, pertama dikatakan Tuhan membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ya, bahasa Indonesia bilang seperti gitu. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan di padang yang berumput hijau, tapi ada kata gini, fresh and tender. Segar dan lembut atau lembut, ya. Jadi rumputnya itu pertama segar terus lembut, ya. Jadi saudara bayangkan, Daud ini membayangkan dia sebagai seekor domba dan Tuhan baringkan dia itu di rumputnya yang segar, saudara, ya. Bisakah saudara bayangkan, mungkin saudara ada yang udah lama nggak keluar ke tempat yang hijau, saudara boleh pandang sekarang tempatnya ini hijau, ya, indah gambarnya, ya. Tapi saudara bisa bayangkan ketika saudara pergi ke satu tempat di pagi hari, padang rumputnya hijau, terus embun ada di sana, rumput-rumputnya semua segar dan sepertinya lembut sekali, seperti permadani yang bisa kita
tidurin di situ, bisa kita beristirahat di situ. Dan itu juga gambaran bahwa Tuhan itu membawa kita ke tempat seperti itu, saudara. Tempatnya segar, dia segarkan kita. Dan itu lembut tempatnya, dia baringkan kita. Terus di selanjutnya dikatakan dia menuntun, ya, menuntun seorang gembala itu menuntun dombanya ke sini katakan still and restful water, ya. Jadi Tuhan itu bawa domba-dombanya itu dalam perjalanan, dia tuntun sampai ke suatu tempat yang berair, yang mungkin sungai, tapi sungainya itu dikatakan still, tenang, ya, sungai yang tenang, dan di situ bisa beristirahat, ya. Jadi seekor domba itu, saudara, nggak bisa dibawa ke sungainya yang arusnya deras, ya. Mungkin 2 minggu yang lalu, 1 atau 2 minggu yang lalu, saya lupa, saya pergi ke daerah Pangalengan, dan di situ ada sungai, tapi arusnya kuat, ya. Kalau domba ke tempat yang arusnya kuat itu bahaya, saudara. Bisa-bisa si dombanya itu, istilah Sunda nama palit, ya, terhanyut oleh air daripada sungai itu, ya. Tapi Tuhan itu bawa domba-dombanya itu ke air yang tenang, ya, tenang, dan bisa beristirahat di air itu. Dia bisa minum dengan enak, bisa minum dengan tenang di situ, ya. Nah, saudara, yang luar biasa ini, apa yang Daud dapatkan ini, ternyata ketika di akhir nanti di Wahyu, Tuhan kasih di Wahyu 7 ayat 17, boleh di slide selanjutnya, boleh, ya. Wahyu 7 ayat yang ke-17, ya. Saya bacakan, ya, di ini, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, ya. Di sini saya tulisannya gini, he will lead them to spring of living water, ya. Gembala yang sama yang menuntun Daud ke air yang tenang, tapi dia juga berkata, aku adalah gembalamu sampai akhir nanti, dan Tuhan berkata bahwa dia akan menuntun kita ke mata air, tapi bukan cuma mata air yang biasa, saudara, mata air kehidupan, ya. Jadi kehidupan yang kekal Tuhan berikan, dia tuntun kita sampai kita masuk ke dalam mata air kehidupan yang kekal, ya. Ini suatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat setiap kita, domba-dombanya, ya. Next. Ayat yang ketiga, ya. Oke, ya. Ayat yang ketiga, he refresh and restore my soul. Tuhan memulihkan, menyegarkan jiwaku, ya. He leads me in the path of righteousness, uprightness and right standing with him, not for my earning, but for his name's sake, ya. Saudara, di sini katakan Tuhan itu menyegarkan dan memulihkan jiwa kita. Ya. Tuhan itu salah satu keahliannya, ya, spesialis Tuhan itu ahli untuk memulihkan. Ya. Mungkin saudara berkata, apa sih artinya pemulihan? Saya sering dengar tentang pemulihan. Saudara, pemulihan itu berarti dikembalikan pada keadaan yang awal. Ya, saya mau kasih lihat di slide ini, slide selanjutnya. Ya. Selanjutnya ini gambaran daripada yang namanya pemulihan. Nah, saya dapat ini di paling kiri atas itu ada jam, ya. Jamnya itu udah dibuang ke tempat sampah, ya, udah dibuang ke tempat sampah. Tapi jam itu kemudian diambil, ya, diambil, mulai dibersihkan. Saudara lihat ada kuas di sana. Terus tali jamnya dibuang karena udah nggak bisa dipakai, diambil jamnya aja. Terus dibersihkan, dibongkar. Dan terus sampai akhirnya yang paling bawah, kanan bawah itu jamnya udah bisa bagus lagi, ya, seperti ketika dia baru, ya. Itu yang namanya suatu pemulihan dari Tuhan. Walaupun keadaannya buruk seburuk-buruknya, Tuhan dapat ubah menjadi indah kembali sesuai dengan rancangan Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi itu yang pertama, Tuhan itu mau menyegarkan, dia mau memulihkan setiap kita, ya. Terus yang kedua dikatakan bahwa Tuhan itu ya, kita dibenarkan, ya, di ayat itu dikatakan bahwa kita dibenarkan itu bukan karena
kekuatan atau kebenaran kita sendiri. Kita dibenarkan karena apa yang Tuhan kerjakan. Ya, kita dibenarkan karena kita percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, oke. Ya, next. Sekarang yang ayat keempat. Ayat keempat, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman di sini dikatakan sunless, ya, artinya nggak ada matahari sama sekali. Suatu lembah di mana disebutkan shadow of death, ya. Bayangannya itu kematian. Ya, hari-hari ini kita lagi sepertinya ada di tempat seperti gini, ya. Kita dengar banyak kematian hari-hari ini terjadi di negeri kita juga, ya. Tapi Tuhan apa yang Daud alami, dia berkata gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian, lembah bayang-bayang maut, dia berkata, aku nggak takut, ya, aku nggak takut pada hal-hal yang jahat karena Tuhan beserta dengan aku. Ya. Saudara, biar ini juga menjadi kekuatan buat setiap kita, ya. Walaupun hari-hari kita dengar banyak sekali kematian, banyak sekali hal-hal yang jahat sekitar kita. Tapi mari kita tetap percaya bahwa gembala kita ada bersama dengan kita. Tuhan gembala kita ada bersama dengan kita. Dan di sini dikatakan gadamu, ya, your rod ini gada, ya, to protect, untuk melindungi. Ya, Tuhan berikan punya gada untuk apa? Lindungi kita. And your staff, yaitu tongkatnya, to guide, untuk menuntun kita. Ya, jadi gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu punya fungsi, gadanya untuk melindungi, tongkatnya untuk menuntun setiap kita. Ya, dan dikatakan they comfort and console me, itu membuat kita tenang, membuat kita nyaman bersama dengan Tuhan. Di tengah lembah bayang-bayang maut pun kita tetap bisa berjalan, kita tetap percaya Tuhan menuntun dan melindungi setiap kita. Ya, oke, next. Ayat yang kelima. Oke, ya. Engkau menyediakan bagiku hidangan, ya, you prepare a table di hadapan musuh-musuhku. Engkau mengurapiku dengan minyak. Di sini katakan anointed and refresh my head with oil. Pialaku penuh melimpah. Ya, saudara, saya kasih gambar seperti gini. Yang sebelah kiri itu gambar daripada hidangan. Ya, di sini katakan Tuhan menyediakan table. Table itu berbicara soal suatu pesta. Ya, meja yang penuh dengan makanan, minuman, suatu pesta di hadapan musuh-musuh kita. Ya, yang kanannya itu musuh-musuhnya, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan nggak kalau ketika kita ada dalam medan pertempuran, mungkin saudara pernah nonton ya film gitu di mana dua prajurit lagi perang gitu. Bisa kebayang nggak waktu prajurit lagi perang tiba-tiba satu pihak itu malah bikin meja, terus dia sediakan makanan, sediakan hidangan di situ, prajuritnya disuruh makan, disuruh menikmati. Ya, itu sesuatu yang secara normal itu kayaknya nggak mungkin terjadi, ya, karena waktu perang itu ya perang gitu. Tapi ini sesuatu yang Daud alami ketika dia menghadapi peperangan. Tuhan itu sediakan makanan, Tuhan itu sediakan pesta buat dirinya, ya, sesuatu yang rasanya mustahil terjadi tapi terjadi dalam kehidupan Daud. Ya, saudara. Gitu juga dengan kita hari-hari ini. Kita hari-hari ini ada dalam masa peperangan, saudara. Saudara jangan anggap COVID ini atau keadaan seperti sekarang keadaan biasa, pandemi biasa. Enggak, kita dalam peperangan, masa-masa perang. Tapi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa Daud pernah mengalami ketika dia dalam masa peperangan, ketika dia di hadapan musuh-musuhnya, Tuhan sediakan pesta yang besar, pesta yang luar biasa. Ya, ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu, ya. Kenapa saya katakan betul suatu pesta? Karena di ayat ini katakan engkau mengurapi aku. Ya, saudara, ketika seorang Israel itu mau pergi ke pesta, biasa dia urapi dulu kepalanya dengan minyak sebagai tanda sukacita mau datang ke pesta. Dan di situ juga katakan pialaku atau my cup overflow, pialanya, tempat minumnya itu melimpah dengan apa? Dengan air anggur. Ya, di mana lagi terjadi seperti gitu kalau bukan di pesta? Orang minum sampai melimpah
air anggurnya dia minum di pialanya, di tempat minumnya sampai melimpah di pesta. Ya. Dan Daud mengalami hal seperti itu, saudara. Ya. Dan kita juga mau kita untuk mengalami hal seperti gini di hadapan musuh-musuh kita, di hadapan masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan sediakan hidangan yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, gimana bisa mengalami seperti gini? Ya, saudara bisa bayangkan ketika suatu meja disediakan, ya, meja penuh makanan disediakan, kira-kira hal apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati di hidangan di meja itu? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk duduk, ya, duduk di tempat di meja itu. Ya. Nah, dari kata duduk ini saya dapatkan ada 3 hal yang kita bisa belajar. Boleh di slide selanjutnya. Ya. Ya, yang pertama, duduk itu saya diingat dari Mazmur 91 ayat 1 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, jadi kita ini duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi Tuhan itu minta, ya, hari-hari ini mungkin saudara penuh masalah. Hari-hari ini mungkin saudara penuh dengan pergumulan apa yang harus kita hadapi hari-hari ini. Kemarin kan tiba-tiba PPKM darurat, semua rasanya bingung, ya. Tapi Tuhan berkata, ayo duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya apa? Supaya kita duduk di hadapan Tuhan. Ya. Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, ini bukan cuman ayat yang untuk seorang terima Tuhan Yesus, enggak, tapi ini bicara bagaimana Tuhan Yesus tetap mengetok hati kita. Ya, kadang-kadang kita kan ngerasa, Tuhan, udahlah, misalnya pagi-pagi Tuhan ketok hati kita, ayo bangun, ya. Untuk apa? Untuk bersekutu sama Tuhan. Tapi kita udah Tuhan masih ngantuk, ya. Nantilah berapa menit lagi, ternyata bablas tidurnya, ya, saudara. Tapi Tuhan di sini berkata, aku ketok pintunya. Supaya apa? Supaya kalau kita buka pintu hati kita, dia akan datang, ya. Dia duduk, istilahnya, terus makan bersama-sama dengan kita, ya. Saudara, dalam budaya Israel, untuk seorang bisa makan bersama-sama, untuk seorang bisa duduk bersama-sama itu berbicara bahwa dia itu membuat suatu fellowship, ya, membuat suatu persekutuan. Istilah sekarang mah kongkow-kongkow, ya. Jadi Tuhan itu minta supaya kita itu banyak duduk, terus kongkow-kongkow sama Tuhan, ya. Untuk kita bersekutu, untuk kita fellowship sama Tuhan. Ya. Ayat 1-4 ayat 7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Tuhan minta supaya kita jadi tenang, ya, supaya kita bisa berdoa. Ya, mungkin ketika hari-hari ini kita menghadapi banyak masalah, ya, seringkali kan secara manusia kita berkata, aduh, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Ini harus gimana ya? Kita harus gimana? Tapi kalau saudara mau mengalami seperti Daud, bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh kita harus belajar buat duduk, buat datang sama Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita ada kesulitan, datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau duduk, aku mau tenang di hadirat-Mu. Mungkin masalah saya seperti badai di luar saya, tapi saya mau tenang di hadirat Tuhan. Ya, saudara, saya diingatkan soal yang namanya badai, ya, badai topan. Kalau di Amerika itu kan ada badai topan yang sangat besar, ya, yang muter, ya, badainya muter seperti gitu. Tapi seorang peneliti badai berkata seperti gini, walaupun badai itu di pinggirannya itu kekuatannya dahsyat, anginnya sangat besar, tapi ada sesuatu yang unik, yaitu apa? Di tengah-tengah badai itu keadaannya sangat hening, sangat sepi sekali tengah-tengah badai itu. Ya, sebenarnya demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Di luar mungkin boleh ribut, di luar mungkin boleh penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, tapi dalam diri kita harus belajar buat tenang. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa, supaya kita bisa duduk,
kita bisa kongkow sama Tuhan, kita bisa bersekutu sama Tuhan, dan waktu kita bersekutu sama Tuhan, Tuhan siapkan hidangan itu buat kita. Ya, waktu kita datang, mungkin seringkali kita merasa, aduh Tuhan ngapain saya ambil waktu buat bersekutu sama Tuhan, rasanya banyak yang harus saya kerjakan yang lain. Tapi saudara, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita datang bersekutu sama Tuhan, maka sebenarnya Tuhan itu lagi siapkan hidangan buat kita. Dan kita melihat bahwa kita menikmati hidangan yang luar biasa di hadapan musuh-musuh kita. Ya. Dan sebagai penutup, saudara, ayat yang ke-6 dikatakan gini. Slide selanjutnya. Ya. Kebajikan, ya, di sini karena seri goodness, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, jadi ini yang Daud alami, dan biar ini juga jadi pengalaman kita. Jangan cuman kita dengar, oh Daud pernah mengalami seperti gini, tapi biar juga kita mengalami seperti apa yang sudah Daud pernah alami. Amin. Yuk, mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami kembali boleh merenungkan dari firman-Mu Tuhan. Engkau adalah gembala kami. Hari-hari ini apapun yang kami alami, hari-hari ini Tuhan, walaupun kami ada dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut itu Tuhan, kami percaya Tuhan gembala kami. Kami percaya gadamu akan melindungi kami, tongkatmu akan menuntun kami, dan kami percaya Tuhan saat kami datang, duduk, bersekutu, menyembah Tuhan, kami akan mengalami bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan musuh-musuh kami. Di hadapan segala hal yang menyerang hidup kami, Tuhan sediakan yang terbaik, dan kami akan bersuka cita. Kami akan mengalami pengurapan Tuhan. Kami akan mengalami sukacita yang berlimpah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hari ini hadir. Biar terus Roh-Mu yang menguatkan setiap kami. Di tengah apa yang hari-hari terjadi, kami percaya Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Yehova Rohi gembala kami yang mengasihi kami, bahkan dengan nyawanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan berkati.